kenapa Lil? Mukanya seperti itu sih kamu? Ini kak aku turun. Padahal kan aku masih satu sekolah, aku sering dapet juara. Tapi pas aku udah masuk kampus, aku kayak bodoh gitu kak. Sebenarnya kamu tuh bukan bodoh, Lil, tapi kamu itu belum paham tentang dunia kampus itu seperti apa. Nah, ini nih, aku kasih tahu ya. Nih, jadi kalau misalkan kamu di sekolah dulu mungkin 80% guru itu ngasih kamu nilai itu dari ujian. Nah, kalau misalkan di kampus sekarang dosen ataupun guru itu ngasih nilai itu 40% dari UAS atau UTS. Nah, 20% dari tugas-tugas harian kayak buat kelompok dan lain-lain. 20%-nya dari praktik-praktik dan 20%-nya dari kehadiran. Jadi IPK tuh sebenarnya nggak nentuin seberapa kamu pintar, tapi IPK itu nentuin seberapa kamu tuh paham sama data komponen dari nilai kamu itu. Jadi selama ini aku cuma salah fokus aja ya. Iya betul. Kadang belajar cuma S50 aja. Nah itu dia faktanya, itu adalah fakta realitas ada di kampus. Jadi welcome to university. Lil, kamu tahu nggak konsep di dalam perguruan tinggi itu kayak gimana? Tahu yang sering diucapin pas PBAK itu? Nah itu di apa aja? Ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah itu kamu tahu, cuma kayaknya memang kamu tuh belum paham tentang hubungannya. Sebenarnya kampus itu bukan merevisi proposal kamu itu bukan pengen mempersulit kamu, tapi memang secara konsepnya pengabdian kepada masyarakat itu kita nggak bisa lakukan secara asal-asalan kayak kita ngasih sembako terus pulang, nggak bisa. Jadi harus ada unsur-unsur edukasinya, unsur-unsur faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak-dampak yang terjadi gitu. Jadi organisasi kampus itu adalah suatu gambaran replika mini dari dunia kerja, yang mana setiap tindakan yang kita lakukan itu harus punya konsep struktural dan aktivitasnya. Jadi kalau misalkan kita pengen seru-seruan aja nih, itu namanya main, bukan mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk akademis. Oh, jadi proposal itu dinilai dari cara berpikir kita ya kak? Bukan dari acaranya itu jalan atau enggaknya. Iya, itu betul. Kak tolongin aku dong. Makalah aku ditolak terus, katanya aku plagiasi. Padahal kan aku juga nyari sendiri, ngetik sendiri. Aku harus gimana lagi ya? Coba aku lihat. Oh, bukan plagiasi sengaja ini Pak. Kamu cuma belum tahu prosedur citasi itu yang benar kayak gimana. Saya kasih tahu ya. Yang pertama, kamu tuh harus cari sumber dari Scopus ataupun Google Scholar. Nah, tapi kamu nggak boleh ya langsung copy paste dari Google tersebut. Nah, kamu harus baca abstraknya terlebih dahulu. Nah, habis itu kamu pahami, kamu ambil intisarinya, terus kamu ketik sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Nah, itu namanya parafrase. Terus langkah yang ketiga, kamu buka aplikasi reference manager kayak Mendeley, kayak Zotero. Nah, terus kamu buka klik insert citation dan kamu masukin. Tada, selesai. Wah gila ya kak, berarti selama ini aku cuma buang-buang waktu. Padahal prosedurnya cuma 5 menit doang. Iya
betul, cuma 5 menit kalau kita udah tahu caranya. Kalau aku ingat-ingat kelakuan aku setahun lalu, aku malu banget ya. Aku selalu nyalahin dosen yang pelit nilai, kampus yang birokrasi ribet, dan juga aku selalu merasa paling menderita kalau tugas itu numpuk. Sekarang aku sadar, ternyata kelemahan aku dulu itu, aku cuma nggak tahu cara belajar aku sendiri itu kayak gimana. Aku cuma panik tanpa tahu akar masalahnya. Akhirnya sekarang aku tahu ternyata aku tuh tipikal orang yang kalau belajar itu harus tersusun rapi. Tapi dulu aku selalu memaksain untuk belajar itu sistem kebut semalam. Ternyata kuliah tuh bukan tempat pamer prestasi kita di masa lalu, tapi ini tempat di mana kita tuh sadar atas kapasitas diri sendiri. Kampus tidak mengubah siapapun. Tugas kampus hanya memaksa kita menata pikiran sendiri dengan belajar 2 hal: merendah untuk meminta tolong dan berani memperbaiki pola pikir yang keliru. Pada akhirnya, kitalah yang bertanggung jawab atas perubahan diri sendiri.